Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 645. Ahli Formasi Dewa Peringkat 8. Zhao Dongliu terbangun dari pingsannya, dan orang pertama yang dilihatnya adalah Luo Xiu. Bocah, sampai kapan kau berencana memenjarakanku? Jika kau tidak segera melepaskanku, kau akan menyesal. Dikurung dalam ruang gelap sepanjang waktu hampir membuat Zhao Dongliu gila. Namun, ia tetap takut pada kekuatan Luo Xiu, sehingga nada bicaranya tidak terlalu kasar. Anak nakal, kau masih ingat pada kakek Yumu? Tiba-tiba, terdengar suara yang membuat Zhao Dongliu gemetar tanpa sadar. Ia baru menyadari bahwa selain Luo Xiu, ada orang lain di sana. Apa hakmu untuk dikenal olehku? Sebaiknya kalian segera melepaskanku. Kemarahan keluarga Zhao tidak bisa ditanggung oleh petarung rendahan seperti kalian. Dalam situasi terdesak, Zhao Dongliu hanya bisa mengandalkan pengaruh keluarganya. Anak keluarga Zhao ini sombong sekali. Kudengar Zhao dan sangat memanjakanmu. Sayang sekali, aku bahkan merasa enggan membunuhmu begitu saja, ujar Yu Zizu sambil mendengus dingin. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok tua. Sekarang, kenalkah kau pada kakek Yumu? Suaranya bergema di telinga Zhao Dongliu seperti guntur. Melihat penampilan Yu Zizu saat ini, Zhao Dongliu yang tadinya angkuh langsung ketakutan. Kau, tubuhnya gemetar. Sebagai murid inti keluarga Zhao, ia tentu tahu siapa Yu Zizu. Melihat Zhao Dongliu yang begitu ketakutan sampai sulit berbicara, Yu Zizu tersenyum puas dan menyipitkan mata. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku masih ingin memancing ikan besar Zhao Dan. Zhao Dan yang ia sebut adalah leluhur kaisar dewa keluarga Zhao yang sangat memanjakan Zhao Dongliu. Keluarga Zhao sebagai klan besar memiliki banyak cabang, dan cabang Zhao Dan selalu tidak banyak keturunan. Zhao Dongliu adalah satu-satunya ahli waris mereka. Menggunakan dia sebagai umpan, Yu Zizu yakin Zhao Dan tidak akan tinggal diam. Hadiah yang bagus, aku tidak akan sungkan. Yu Zizu melambaikan tangan dan langsung menyimpan Zhao Dongliu dalam sebuah artefak, lalu melemparkan sebuah manik biru kemasan kepada Luo Xiu. Saudara Liu, semoga kita bertemu lagi. Setelah berkata demikian, Yu Zizu pun menghilang. Luo Xiu melihat manik biru kemasan di tangannya, dan dengan kekuatan spiritualnya, ia bisa merasakan energi yang luar biasa serta aura hukum angin tingkat ke-6 di dalamnya. Jelas, manik ini adalah artefak yang diciptakan oleh Yu Zizu, yang menyimpan salah satu teknik ilahinya dan dapat digunakan oleh Luo Xiu untuk melakukan serangan setara dengan seorang kaisar dewa pada saat genting. Orang tua itu pergi begitu cepat, dan dia bahkan tidak meninggalkan salinan peta bintang untukku. Luo Xiu menghela nafas. Meski manik yang dapat memberikan serangan kaisar dewa adalah benda yang berharga, ia lebih tertarik pada peta bintang. Di alam semesta yang luas, tanpa peta bintang, akan sangat sulit untuk bergerak, karena ukuran galaksi yang sangat besar membuat para pendekar mustahil untuk menentukan arah yang tepat. Mari kita pergi, pelahap dewa. Luo Xiu melepaskan monster purba pelahap dewa dari dunia ruang rahasia dan duduk bersila di atas kepalanya, terbang menuju kedalaman angkasa luar. Tak lama kemudian, Luo Xiu melihat bayangan sebuah bintang besar di kejauhan. Meski jaraknya jauh, ia bisa merasakan adanya kehidupan di dalamnya. Jelas, itu adalah sebuah planet kehidupan. Semakin dekat, Luo Xiu meminta monster purba pelahap dewa untuk memperkecil ukurannya dan duduk di bahunya. Meski monster purba pelahap dewa agak enggan masuk ke dunia ruang rahasia, Luo Xiu tidak ingin memaksanya. Tetapi, membiarkannya tetap di angkasa terlalu berbahaya, jadi ia tidak punya pilihan lain. Banyak pendekar memiliki binatang kontrak mereka sendiri atau memelihara binatang buas hanya untuk kesenangan. Alam semesta ini penuh dengan berbagai makhluk, dan monster purba pelahap dewa yang diyakini telah punah sejak zaman kuno tidak akan menarik perhatian. Di luar ruang bintang tersebut, terdapat sebuah istana besar yang menggantung di langit. Begitu Luo Xiu tiba, banyak energi spiritual yang terpancar dari istana itu mengunci posisinya. Luo Xiu mengerutkan alisnya sedikit, tetapi menyadari bahwa energi tersebut tidak bermusuhan, jadi ia tidak terlalu peduli dan terus masuk ke planet tersebut. Tak lama, Luo Xiu tiba di sebuah kota bernama Kota Los, dan planet tersebut dikenal sebagai Bintang Bak. Ini mengingatkannya pada temannya di alam suci Bak, salah satu teman lamanya di awal perjalanan kultivasinya. Aku bertanya-tanya apakah Bak kini sudah menjadi anak kesayangan kuil kegelapan. Di kota Los, Luo Xiu mempelajari sedikit informasi tentang Bintang Bak. Mirip dengan alam suci, kekuatan terbesar di Bintang Bak juga berbentuk kuil-kuil dewa. Setiap kuil menguasai wilayah yang luas, dan penguasa kota Los, yang juga bernama Los, adalah seorang ahli setengah langkah menuju Raja Dewa. Sekarang kekuatanku sudah mencapai tingkat Dewa Langit, saatnya untuk meningkatkan keahlian alkimia. Selanjutnya, aku akan membuat banyak pil untuk membantuku membuka 18 titik energi di lengan kananku. Tanpa terikat lagi oleh batasan jantung dunia,
Luo Xiu berencana untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat melalui pembukaan 18 titik energi di lengan kanan serta memperdalam pemahaman terhadap hukum yang dikuasainya. Jika memungkinkan, ia juga ingin mencoba menyempurnakan teknik jalan surgawi samudera bintang yang dia miliki, agar kekuatan kultivasinya di tingkat Dewa Langit bisa mencapai puncaknya. Kota yang penuh dengan pendekar selalu menyediakan berbagai tempat latihan yang bisa disewa menggunakan kristal dewa, yang memungkinkan orang untuk berlatih secara tertutup. Berkat kekayaannya, Luo Xiu menyewa tempat latihan terbaik di kota Los. Saat ia berjalan-jalan di kota, ia sengaja melepaskan aura kekuatan Raja Dewa agar tidak menjadi target orang lain. Ketika berada di sekte Tailai di bintang Beitian, Luo Xiu sudah tahu bahwa formasi, alkimia, dan pandai besi sangat erat kaitannya. Jadi, setelah mengunci diri untuk berlatih, hal pertama yang ia lakukan adalah meningkatkan pemahaman akan formasi. Dulu, ketika Tetua Taiyun menerimanya sebagai murid, Tetua Taiyun sendiri hanya berada di tingkat hampir 8 dalam formasi. Namun, Luo Xiu hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai tingkat 8 ahli formasi dewa. Kecepatannya tidak lepas dari bantuan gulungan formasi kuno yang telah membentuk ulang meridian di tubuhnya sesuai dengan aturan formasi yang rumit, memberinya keunggulan luar biasa dalam formasi. Setelah 3 bulan berlalu, tepat setengah tahun setelah tiba di Bintang Bak, kemampuan formasi Luo Xiu telah mencapai tingkat ahli formasi dewa peringkat 8. Di tempat seperti alam bintang Kunlun, seorang ahli formasi dewa peringkat 8 memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun tidak setara dengan seorang kaisar dewa, statusnya bisa disejajarkan dengan ahli di tahap akhir Raja Dewa. Jika seseorang mencapai peringkat 9, statusnya setara dengan Raja Dewa sempurna atau bahkan setengah langkah menuju kaisar dewa. Namun, mencapai peringkat 9 masih cukup jauh bagi Luo Xiu saat ini, karena salah satu syarat utama untuk menjadi ahli formasi dewa peringkat 9 adalah mencapai tingkat kelima dalam hukum sumber. Karena Luo Xiu menguasai 4 hukum utama, kekuatannya sebagai ahli formasi dewa peringkat 8 lebih hebat daripada ahli formasi dewa peringkat 9 pada umumnya. Setelah meningkatkan keahlian formasinya, Luo Xiu keluar dari tempat latihannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengumpulkan ramuan tingkat 8 di kota Los untuk mencapai peringkat 8 sebagai alkemis dewa. Tak lama, Luo Xiu telah mengunjungi semua toko besar di kota Los. Sesuai perkiraannya, di kota kecil seperti ini, ramuan tingkat 7 adalah yang tertinggi yang bisa ditemukan, sementara ramuan tingkat 8 tidak ada. Dari informasi yang ia peroleh di beberapa toko, untuk mendapatkan ramuan tingkat 8, ia harus pergi ke kota Balong, pusat perdagangan utama di Bintang Bak. Pilihan lainnya adalah menggunakan formasi teleportasi ruang untuk berpindah dari Bintang Bak ke alam bintang Kunlun, tempat ia bisa mendapatkan ramuan tingkat 8, 9, bahkan tingkat kaisar. Bintang Bak adalah dunia kelas kaisar dewa, tetapi Luo Xiu tidak berniat tinggal di sana lama-lama, jadi dia memilih cara kedua. Luo Xiu tiba di tempat yang disebut kota Tianhuo di alam bintang Kunlun melalui formasi teleportasi ruang. Kota ini dibangun dari batu berwarna merah menyala, dan dari kejauhan, seluruh kota tampak seperti kobaran api besar. Di Bintang Bak, ahli tingkat Raja Dewa sangat langka, tetapi di alam bintang Kunlun, tingkat Raja Dewa adalah hal yang umum, sehingga keberadaan Luo Xiu di kota Tianhuo tidak menarik perhatian. Dalam waktu singkat, ia sudah melihat beberapa ahli Raja Dewa, termasuk diantaranya yang berada di tahap pertengahan dan akhir. Hehe, kudengar akan ada lelang dalam beberapa hari. Ada beberapa budak perempuan yang bagus, mungkin bisa dibeli sebagai wadah kultivasi, kata dua pria muda saat mereka keluar dari gedung lelang di dekat Luo Xiu. Kedua pria muda ini tampaknya mengandalkan teknik Cai Yin Bu Yang, memanen energi feminin untuk meningkatkan energi maskulin, terlihat dari wajah pucat mereka karena telah menghabiskan terlalu banyak energi. Di antara pendekar, banyak yang berlatih teknik seperti itu, karena dibandingkan dengan teknik lain, teknik kultivasi ganda ini menawarkan kemajuan tercepat. Beberapa teknik kultivasi ganda tingkat tinggi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi beberapa teknik justru menyerap kekuatan pihak lain untuk meningkatkan diri sendiri. Biasanya, orang yang dijadikan luding akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Lihat, ini dia yang kubicarakan. Kudengar wanita ini sangat keras kepala dan masih perawan. Aku sangat suka menaklukkan wanita seperti ini. Salah satu pria itu menunjuk ke sebuah poster di luar gedung lelang, yang menampilkan gambar beberapa wanita pendekar yang dijual sebagai budak. Di luar gedung lelang, ada layar besar yang menggunakan formasi untuk menampilkan gambar-gambar barang lelang yang akan datang. Luo Xiu juga melihat ke arah layar, meskipun tujuannya adalah melihat apakah ada ramuan atau bahan yang ia butuhkan. Secara kebetulan, yang ditampilkan saat itu adalah gambar beberapa budak wanita, sehingga tak terhindarkan pandangannya tertuju ke sana. Di bawah arahan rumah lelang, beberapa wanita tampak anggun bagaikan dewi. Ada yang mengenakan pakaian minim dan memancarkan pesona memikat, dan ada yang gagah berani seperti pahlawan wanita. Namun, ketika Luo Xiu melihat salah satu gambar budak wanita tersebut, seluruh tubuhnya langsung terdiam, seakan terkena petir. Bersambung. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 600.